Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pasal tentang rujuk ya, tepatnya pada lafadz wa idza talaqa sampai lafadz sharihani fi raj'ati. Ini bisa dilihat kitabnya tanpa adanya makna dan tanpa adanya harokat, real gundul 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Amin. Wa idza talaqa syakhsun imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu bi ghairi idniha muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha wa tahsulur raja'atu minan natiqi bi alfadhin minha raja'tuki wa ma tasarrafa minha wal asahhu anna qaulal murtaji'i radattuki linikahi wa amsaktuki alaihi sharihani fir raja'ati. Wa idza talaqa lan ing dalem nalikane nalak sapa syakhsun awak-awakan imra'atahu ing bojo wadone syakhs nalak wahidatan kelawan kaping sepisan awit nataini utawa kelawan kaping pindho falahu mongko iku tetep ing atase syakhs bi ghairi idniha kelawan tanpa idine imra'ah muraja'atuha utawi ngrujuk imra'ah malam tangqadi ing dalem selagine durung lebar apa iddatuha iddahi imra'ah wa tahsululan hasil apa ar-raja'atu rujuk minan natiqi saking wong kang bisa ngomong bi alfadzin kelawan pira-pira lafadz minha iku tetep setengah saking alfadz raja'tuki utawi lafadz raja'tuki maknane raja'tu rujuk sapa ingsun ki ing sira wadon wa malan lafadz selaima tasarrafa kang katasrif apa ma minha saking lafadz raja wal asahhu utawi miturut kaul kang asah iku anna qaulal murtaji'i sak temene ucapane wong kang krujuk rupane lafadz radattuki linikahi wa amsaktuki alaihi artine radattu ngrut balekake sapa ingsun ki ing sira wadon linikahi maring nikah ingsun wa amsaktu lan ngeker sapa ingsun ki ing sira wadon alaihi ing atase nikah iku sharihani lafadz kang soreh karone fir raj'ati ing dalem masalah rujuk. Jadi ketika seorang suami mentalak istrinya satu kali ataupun dua kali, maka baginya berhak untuk merujuknya kembali tanpa izin dari istrinya selama iddahnya belum selesai. Rujuk itu akan hasil bagi orang yang bisa berbicara dengan menggunakan beberapa lafadz. Di antaranya ada lafadz raja'tuki dan lafadz-lafadz yang ketasrif dari lafadz raja'tuki, yang bisa ditasrif dari lafadz raja'tuki. Contoh, lafadz ana raji'un minki atau anti marju'atun. Itu merupakan lafadz-lafadz yang bisa ditasrif dari lafadz raja'tuki. Adapun menurut pendapat yang asah bahwasanya ucapan orang yang merujuk yaitu lafadz radattuki linikahi wa amsaktuki alaihi yang artinya saya mengembalikan kamu pada pernikahanku dan saya mempertahankanmu pada pernikahanku, itu merupakan lafadz kedua yang soreh ya. Lafadz duanya merupakan lafadz yang soreh di dalam masalah rujuk. Maksudnya pasal ini menjelaskan tentang masalah rujuk ya. Rujuk bagi orang atau bagi suami yang telah mentalak istrinya satu maupun dua kali. Jadi ketika suami mentalak istrinya satu maupun dua kali, berhak baginya untuk merujuk kembali setelah iddah istrinya selesai. Setelah iddahnya selesai, walaupun tanpa izin dari seorang istrinya tadi. Jadi contoh,
Misal Zaid mentalak Zainab, tolak tuki satu kali ataupun tolak tuki kemudian dirujuk, selanjutnya lafaz tolak tuki lagi, jadi 2 kali, maka baginya masih diperbolehkan untuk merujuk Zainab tadi selama iddahnya telah selesai. Nah, jadi setelah iddah selesai boleh bagi Zaid untuk merujuk Zainab kembali. Nah, pembahasan iddah bagi seorang perempuan itu dibagi menjadi 3 ya. Iddah wanita yang tertalak itu menjadi 3. Pertama, wanita yang tertalak ketika dia posisi hamil, maka iddahnya selesai ketika dia melahirkan. Yang kedua, ketika wanita tersebut suci tertalak, maka iddahnya selesai sampai masuknya iddah atau sampai masuknya masa haid yang ketiga. Contoh, Zaid mentalak Zainab, posisi Zainab masih suci. Kemudian dia haid yang pertama, suci. Haid yang kedua, suci lagi. Dan ketika masuk haid yang ketiga, maka iddah bagi Zainab telah selesai. Boleh bagi Zaid untuk merujuknya kembali. Pembahasan yang ketiga yaitu wanita yang tertalak ketika posisi haid. Dia masih haid ya, Zainab masih haid, ditalak oleh Zaid. Maka bagi Zaid boleh mentalak Zainab ketika Zainab telah memasuki masa haid yang ketiga. Contoh, dia masih haid ya tadi ya, kemudian suci. Haid yang pertama ya, setelah haid tadi ya, setelah suci, haid yang pertama, kemudian dia suci lagi. Haid yang kedua, suci lagi. Dan ketika masuk haid yang ketiga ya, maka dia bisa dikatakan orang yang sudah selesai iddahnya. Jadi haid yang pertama kali yang ketika dia ditalak tadi itu tidak dihitung dalam pembahasan ini ya. Dihitung mulai haid yang selanjutnya. Pertama, kedua, dan ketiga iddahnya baru dihitung selesai. Dan masalah rujuk ya, bagi orang yang bisa berkata ya, seperti saya ini kan bisa berkata ya, umumnya manusia kan bisa berkata, itu bisa hasil dengan beberapa lafaz. Di antaranya adalah lafaz tolak rojak tuki, itu yang paling masyhur, lafaz rojak tuki. Kemudian ada lagi menurut qaul asoh bahwasanya lafaz rodat tuki linikahi wa amsak tuki alaih, itu merupakan 2 lafaz yang soreh. Jadi dalam masalah rujuk itu ada 2 lafaz. Yang pertama lafaz soreh dan lafaz yang kinayah. Kalau lafaz soreh itu merupakan lafaz yang dipastikan maknanya rujuk, tidak bisa ditakwil ke yang lain-lain. Akan tetapi kalau yang kinayah itu masih bisa ditakwil ke yang lain-lainnya. Contoh, di sini lafaz rodat tuki linikahi, saya mengembalikan kamu kepada pernikahanku, itu merupakan lafaz yang soreh ya. Walaupun bercanda ya, jadi kalau yang soreh itu tidak butuh pada niat ya. Walaupun bercanda itu tetap hukumnya sah rujuknya. Berbeda kalau kinayah. Kalau kinayah itu dia nggak butuh, dia harus butuh niat ya. Dia harus butuh niat. Tatkala tidak diniati untuk rujuk menggunakan lafaz yang kinayah, maka rujuknya tidak sah.